Oke, nah di sini kita bakal ngebahas soal ASIS minggu ini. Nah, untuk soal pertama, kan diketahui suatu himpunan ada dua buah himpunan, himpunan A dengan banyak 5 anggota, himpunan B dengan banyak 8 anggota. Nah, diketahui empat sebuah pernyataan, pernyataan mana sajakah yang bernilai benar? Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama kan banyaknya anggota dari himpunan A dikali B adalah 40. Nah, ini benar. Kenapa? Nah, kalau berdasarkan dari PPT 3, PPT relasi yang pertama, nah banyaknya produk kartesius dari A dikali B adalah banyaknya anggota A dikali banyaknya anggota B. Nah, di sini kan kita udah ketahui bahwa banyaknya anggota A itu 5, banyaknya anggota B itu 8. Nah, berarti banyaknya anggota A dikali B itu 5 dikali 8, berarti sama dengan 40. Berarti ini jawabannya benar. Next, banyaknya relasi yang dapat dibuat dari A dikali B adalah 2 pangkat 40. Nah, merujuk lagi ke PPT relasi yang pertama, yaitu pada relasi binar. Nah, jika suatu relasi, misalkan di dalam relasi itu terdapat 4 buah anggota, maka banyaknya relasi yang dapat dibentuk dari 4 anggota ini adalah 2 pangkat banyaknya anggota, 2 pangkat 4. Jadi bakal dapat dibentuk dimulai dari himpunan kosong, lalu masukin satu per satu elemennya, 2 elemen, lalu 3 elemen, baru terakhir semua elemennya. Nah, berarti dia 2 pangkat banyaknya elemennya. Nah, di sini kita tahu dari banyak anggotanya 40. Berarti banyaknya relasi yang dapat dibuat dari A kali B adalah 2 pangkat 40. Nah, berarti ini nilainya benar. Next, himpunan hasil dari A kali B berbeda dari B kali A. Nah, ini juga benar. Karena produk kartesius itu tidak bersifat komutatif. Di sini mana ya? Nih, tidak bersifat komutatif. Jadi A kali B dengan B kali A itu berbeda. Karena kalau A kali B kan berarti dia di sini 2 dikali A 2A, lalu 2B, lalu 3A 3B, 4A 4B. Nah, tapi kalau B kali A berarti dia A 2, A 3, A 4, lalu B 2, B 3, B 4. Nah, jadi dia berbeda. Jadi jawabannya benar, A kali B itu enggak pasti sama dengan B kali A. Nah, yang terakhir, himpunan hasil dari A kali B berbeda dari himpunan relasi inverse dari B kali A uh, atau B kali A inverse. Nah, ini nih pernyataan salah karena A kali B dengan inverse dari B kali A itu hasilnya bakal sama. Nah, coba lihat di sini contohnya. Misalkan ini 2 kali A, 2, A, 2, B, 3A, 3B, 4A, 4B. Nah, ini kan hasil dari B kali A kan. Nah, misalkan ini relasinya kita inverse, jadinya kan ini 2A. 2A berarti ini sama. Oke, berarti ini udah ada sama. Ini dari 2B kan berarti ini kan 3A jadi A3 jadi 3A. 3A juga ada. Berarti ini udah sama. A4 berarti jadi 4A, ini juga sama. B2 berarti 2B sama. B3 jadi 3B sama. B4 jadi 4B sama. Nah, jadi sebenarnya kalau B kali A inverse ini sama aja dengan A kali B. Jadi dia sama. Jadi pada saat salah karena di sini bilangnya berbeda bukan sama. Nah, ini yang benar adalah pilihan 1, 2 dan 3. Oke, next. Nah, ini soalnya bakal sering muncul, mungkin bakal muncul di UTS karena memang biasa soal kayak gini ini bakal sering banget muncul. Nah, misalkan ditahu beberapa pembenaran relasi. Relasi pertama F X, Y, ya, X-nya itu X bermain Y, di mana X-nya itu adalah tester dan Y itu adalah game. Relasi kedua X, Y, X membuat Y, di mana X adalah tester dan Y adalah game. Yang ketiga X, Y, X membiayai Y, X adalah perusahaan, Y adalah game. Berarti perusahaan X membiayai game Y. Yang terakhir X mempekerjakan Y, berarti perusahaan X mempekerjakan tester Y. Nah, di sini kita diminta membuat operasi relasi yang sesuai untuk merepresentasikan tester X bermain game Y yang tidak dibuatnya. Berarti di sini kita bisa buat kesimpulan awal bahwa X itu adalah tester, Y itu adalah game. Jadi pastiin X itu tester, Y itu game. Nah, di sini bilang tester X bermain game Y. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih X bermain Y. X-nya itu tester, Y-nya itu game. Nah, berarti kita bisa ambil relasi pertamanya itu F. Nah, di sini ada F, ada F. Lalu
yang tidak dibuatnya. Berarti ini X membuat Y. Kalau tidak dibuat tuh berarti komplement dari G. Berarti di sini komplement G. Nah, operasinya apa? Di sini operasinya irisan. Karena kita pengen mengeluarin yang tidak dibuatnya. Jadi dia hanya memainkan game yang dibuatnya. Jadi misalkan kalau sebagai contoh, mau bikin misalkan ada tester satu bermain game A, ini misalkan F. Lalu dia juga bermain game B, lalu dia juga bermain game C. Nah, di relasi G, nah tester satu ini ngebuat game B. Nah, di sini kan dia dimintanya tester X bermain game Y yang tidak dibuat, bermain game Y yang tidak dibuatnya. Berarti kita yang tidak dibuatnya berarti komplement dari G. Komplement dari G itu berarti 1A dan 1C. Nah, berarti kan game yang pemain tester yang bermain game yang dibuat kan berarti ini B 1, B doang kan. Nah, berarti dia itu adalah irisan. Karena kita tuh kayak ngurangin. Berarti F diiris dengan komplement G. Berarti ini jawabannya. Nah, berarti jawabannya ini. F di irisan komplement G. Oke, next. Relasi sama seperti sebelumnya, cuman representasinya diminta berbeda. Di sini perusahaan X mempekerjakan tester yang membuat game Y. Nah, di sini kita tahu bahwa X itu perusahaan, Y itu adalah game. Nah, berarti perusahaan X mempekerjakan tester yang membuat game Y. Di sini kan kita bisa lihat nih, kalau mempekerjakan itu relasi I. X mempekerjakan Y. X itu perusahaan dan Y itu tester. Tapi di sini Y-nya itu game, bukan tester. Jadi kita nggak bisa pakai langsung I aja. Kita harus nyari Y yang mana Y-nya itu game. Ini yang membuat, berarti membuat. Nah, di sini juga ada relasi yang membuat. X membuat Y, X-nya tester, Y-nya game. Nah, berarti kita bisa ngehubungin I dengan G ini. Karena misalkan kalau penggambaran sederhananya, misalkan tadi kan kayak ini perusahaan ke tester. Tadi perusahaan, X-nya perusahaan, Y-nya tester. Lalu kita ada tester membuat game membuat game. Nah, ini X, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, kita diminta dulu untuk perusahaan ke game. Nah, kalau gini kan berarti caranya adalah pakai konjungsi. Jadi perusahaan bakal nunjuk ke tester ini, testernya bakal nunjuk ke game. Jadinya hasilnya X-nya perusahaan, Y-nya game. Nah, berarti kita udah tahu kalau dia bakal pakai operasi konjungsi. Jadi kita bisa nge-eliminasi ini, union sama irisannya bisa kita eliminasi. Berarti antara IOG atau GOI. Nah, di sini dia bilang perusahaan X mempekerjakan tester yang membuat game Y. Berarti kita X-nya itu harus dari perusahaannya. Perusahaan mempekerjakan, berarti I-nya itu harus digambar di depannya. Berarti di sini misalkan kalau kita gambar kayak biasa, contohnya ini harus perusahaan, ini harus tester, ini harus game. Nah, berarti ini di sini adalah I. Perusahaan menghubungin ke tester, lalu tester ngehubungin ke game. Kalau tester ngehubungin ke game itu berarti tadi G. Ini berarti G. Nah, berarti kan ini kan X-nya itu bakal perusahaan, Y-nya itu bakal game. Nah, dia jadi perusahaan ke tester ke game, jadi hasilnya P, G. Jadi perusahaan game. Nah, tapi bentuk kayak gini bukan artinya I konjungsi G. Ini salah. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di PPT, di mana konjungsi. Nah, misalkan diminta SOR, nah ini R-nya ini di depan, bukan di belakang, bukan SOR, tapi R di gambarnya R lalu ke S. Jadi kalau di gambarnya itu dia bakal bentuknya kebalik dibanding dengan rumusnya. Berarti belakang ke depan, bukan S ke R tapi R ke S. Nah, berarti ini bukan
IOG tapi GOI. Yang benar adalah GOI. Nah, berarti ini adalah jawabannya. Jadi jawaban nomor ini adalah GOI. Oke, lanjut next. Nah, di sini relasinya sama, cuman dimintanya beda lagi. Tester X bermain game yang dibiayai oleh perusahaan Y yang bukan tempat ia bekerja. Berarti kita tahu kalau X itu tester, kalau Y itu perusahaan. Nah, pertama kita abain kalimat ininya yang bukan tempat ia bekerja, kita abain dulu. Kita temuin ini dulu. Tester X bermain game yang dibiayai perusahaan Y. Berarti kan kalau gini di sini berarti dia F karena bermain. Lalu kita juga tahu dibiayain itu berarti ini H. Nah, di sini tester X bermain game. Berarti kita bisa coba bikin gambar kayak tadi, ini tester. Lalu ini game. Ini X-nya, ini Y-nya. Lalu main game yang dibiayai perusahaan Y. Nah, tapi kita di sini taunya X-nya ini perusahaan, Y-nya itu game, bukan kebalikannya. Bukan Y-nya itu Y itu perusahaan, X-nya itu game. Kan X membiayai Y, bukan Y dibiayai X. Kalau perusahaan membiayai game, bukan game membiayai perusahaan. Berarti caranya harus kita balik ininya. Berarti adalah kita inverse. Berarti dia bakal jadi H inverse. Berarti tadi bermain itu F ya. Oke. Berarti ini misalkan relasi F. Nah, biar dia jadi game ke perusahaan, berarti H-nya kita inverse. Berarti misalkan game ini jadi X-nya, perusahaan jadi Y-nya. Nah, ini adalah H inverse. Nah, berarti sekarang kita udah bisa ngehubunginnya kan. Berarti misalkan kita pengen nyari tester yang bermain game yang dibayar oleh perusahaan Y, berarti tester ke game ke perusahaan. Berarti di sini misalkan ini tester sebagai X, ini game sebagai penghubung, lalu ini perusahaan sebagai Y. Nah, di sini kita tahu relasinya itu F. Ini kita tahu relasinya itu H inverse. Nah, kayak tadi berarti dia dibalik rumusnya, berarti dia H inverse OF. Berarti H inverse OF. Nah, sebenarnya kan di sini sebenarnya kan udah bisa lihat jawabannya kan. Berarti jawabannya A, udah pasti A. Ada yang ada H inverse OF cuma satu. Nah, di sini kita coba tapi kita coba lanjutin aja dulu. Lalu dia bilang yang bukan tempat ia bekerja. Berarti kita harus ngeiris, kita harus ngehapus dari pilihannya tadi yang bukan tempat ia bekerja. Bukan, ini kan berarti kita tahu X itu memperkerjakan Y. Berarti kalau Y itu bekerja di X, berarti dia inverse I. Berarti tinggal kita iris dengan inverse I. Berarti ya udah, tinggal ini dikurung, diiris dengan inverse masuk ke komplement I. Oke. Nah, berarti ini udah jawabannya. Ini jawabannya yang ini. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan minta di antara semua relasi berikut, relasi manakah yang memiliki sifat asimetri dan antisimetri. Nah, berarti kita cek satu persatu aja. Berarti kan syarat untuk asimetri dan antisimetri kan nggak ada boleh sifat yang tuple yang mengulang. Maksudnya yang berkebalikan. Berarti misalkan ada 1 2 nggak boleh ada 2 1, ada 1 3 nggak boleh ada 3 1. Nah, tapi bedanya asimetri dan antisimetri ini sebenarnya kalau dia antisimetri. Nah, kalau dia itu asimetri, dia udah pasti antisimetri. Cuman nggak kebalikannya. Kalau dia asimetri, nih. Nah, kalau asimetri itu diagonalnya harus bernilai 0 semua. Jadi ini harus 0, harus 0, harus 0, harus 0 kalau di dalam bentuk matriks. Berarti dia nggak ada boleh kayak 1,1, 2,2 kalau dalam bentuk tuple. Tapi kalau antisimetri dia boleh, dia nggak masalah, dia kayak ngabain diagonalnya. Jadi dia nggak masalah kalau ada elemen yang berulang.
Jadi kalau dia asimetri itu dia udah pasti antisimetri. Cuman kalau dia antisimetri, dia belum pasti asimetri. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan ini kita bisa singkat aja, apakah dia sebenarnya itu adalah memiliki sifat asimetri. Kita abain aja antisimetrinya, karena kalau dia asimetri dia udah pasti antisimetri. Oke. Untuk yang pertama berarti dia nggak ada boleh elemen yang berkebalikan, nggak boleh misal ada 1 2 nggak boleh 2 2 1. Lalu dia nggak boleh ada elemen yang ditunjuk dirinya sendiri, berarti nggak boleh ada misalkan 1 1 2 2 3 3. Nah, untuk yang pertama ini salah karena dia ada dua elemen 2 2, berarti dia diagonalnya ada yang nggak 0, berarti dia ini salah. Next kita masih ini coba kita bacain, ada 1 2 nggak ada 2 1, berarti aman. Ada 1 4 nggak ada ini ada 4 1, nah berarti ini salah, berarti ini harusnya bukan jawaban. Nah next 3 3 udah, berarti dia salah. Nah next elemen kosong. Nah elemen kosong nih berarti dia benar karena dia nggak menentang sifatnya. Dia nggak ada elemen yang nunjuk dirinya sendiri, dia nggak ada elemen yang berkebalikan. Ya udah dia kosong, berarti dia nggak ngelanggar sifat antisimetri atau asimetri, jadi dia nggak masalah, berarti ini benar. Nah next ini 1 2 nggak ada 2 1, 3 1 nggak ada 1 3, 3 2 nggak ada 2 3, 3 4 nggak ada 4 3, 4 1 nggak ada 1 4, 4 2 nggak ada 2 4. Nah berarti ini benar. Nah next 1 2 nggak ada 2 1, 3 1 nggak ada 1 3, 3 2 nggak ada 2 3, 3 4 nggak ada. Oh tapi ini ada 4 4 yang udah kelihatan, berarti dia bukan asimetri. Nah tapi ini harusnya dia ini dia antisimetri walaupun dia nggak asimetri, tapi karena di sini juga minta asimetri, berarti dia bukan asimetri tapi dia hanya antisimetri, berarti ini salah. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di antara semua relasi berikut, relasi manakah yang bersifat transitif? Nah relasi transitif itu berarti misalkan digambarkan dalam bentuk graf, misalkan ada panah dari 4 ke 1, lalu ada 1 ke 2. Nah harus ada panah lintasan, panah anggapnya jalan pintas dari 4 ke 2. Kalau ada 4 ke 1, 1 ke 2, berarti harus ada 4 ke 2. Sama halnya misalkan ada 3 ke 4, lalu ada 4 ke 1, berarti harus ada 3 ke 1 sebagai jalan pintasannya. Nah misalkan ini 1 ke 2, misalkan mana ya, ini 3 ke 1, ada 3 ke 1, lalu ada 1 ke 2. Nah berarti harus ada pintasan dari 3 ke 2, berarti harus ada ini. Nah itu untuk transitif. Nih A dan B, ada AB dan ada BC, berarti harus mempunyai AC. Tapi misalkan ada AB tapi nggak ada BC nih, ya udah berarti nggak perlu ada AC, dia nggak masalah AB doang gitu. Nah untuk himpunan kosong dia nggak masalah karena dia nggak ngelanggar sifat transitif ini. Dia nggak ada AB, dia nggak ada AC, jadi nggak harus ada AC. Jadi karena dia nggak ada apa-apa, berarti dia nggak nentang sifat transitif, berarti dia nggak masalah, berarti dia benar. Next 3 3. Nah 3 3 juga transitif, karena ya nggak, dia nggak ngaruhin sifat transitif ini. Nih A dan B harus ada mempunyai AC, karena dia nggak ada kaitannya dengan sifat transitif itu, berarti dia nggak masalah. Selama dia nggak nentang sifat transitif, dia nggak masalah, berarti ini benar. Next ini, jadi cara ngeceknya kalian harus ngecek satu persatu sih. Misalkan 1 1, berarti ini kalau dia nunjukkan dirinya sendiri, abain aja. Ini 1 2 ada 2 3, berarti harus ada 1 3. Ini 1 3 ada, berarti benar. Next 1 3 nggak ada elemen 3 tuh nggak nunjuk kemanapun, berarti udah kita skip. Lalu 2 3 kayak tadi, 3 nggak nunjuk kemanapun, kita skip. Lalu 4 5, di sini 5 nunjuk ke diri sendiri, berarti nggak masalah ada 4 5. Next 5 5, berarti dia memenuhi sifat transitif. Nah next ini lumayan panjang, ada 1 2, 2 nya nunjuk ke 3, berarti harus ada 1 3 buat jalan pintasnya. Ini ada, berarti benar. Lalu 1 3 itu nunjuk ke dirinya sendiri, berarti aman. Lalu 3 itu juga nunjuk ke 2, berarti harus ada 1 2 ada, berarti aman. Next 1 5 itu nunjuk ke 3, berarti harus ada 1 5, berarti juga harus ada 1 3 ada, aman. 1 5 nunjuk ke dirinya sendiri, berarti aman juga. Lalu 2 3 berarti 3 itu nunjuk ke dirinya sendiri, berarti aman. 2 3 itu nunjuk ke 2. Nah tapi di sini dia nggak ada 2 ke 2, nggak ada jalan pintasnya lagi ke dirinya sendiri. Ada 2 3, ada 3 2, tapi nggak ada 2 ke 2. Nah berarti ini bukan jawabannya.
Karena berarti harus ada dua kedua. Karena dua ketiga, tiga kedua, berarti harus ada dua kedua. Karena nggak ada, berarti dia melanggar sifat transitif. Berarti ini salah. Nah next, ini alfabet A ke C, di sini C-nya C ke A, berarti harus ada A ke A. Nah ini aja udah salah, berarti ya berarti udah melanggar sifat transitif. Berarti ini udah pasti salah. Oke, next A ke C, lalu di C ke C berarti aman. A ke D nggak ada D berarti aman. B ke C lalu B ke C, C-nya ke C berarti aman. B ke E-nya ke C berarti harus ada B ke C. Ada B ke C berarti aman. Berarti ini C ke C aman, E ke C ada C-nya ke C berarti ini aman. Berarti ini nggak melanggar sifat transitif, berarti dia benar. Ya, berarti jawabannya yang pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir. Oke, next ke bentuk matriks. Nah, diberikan relasi dalam bentuk matriks sebagai berikut. Kita diminta nentuin sifatnya. Oke, di sini refleksif. Kita lihat diagonalnya tuh 0 semua, berarti dia nggak refleksif, tapi dia irefleksif karena 0 semua. Jadi salah, ini benar. Simetri, kita nentuin. Cara nentuin simetri itu kalau di gini kita sebenarnya bentar. Nah, cara nentuin itu berarti ini sebenarnya diagonalnya di cross saja, lalu dicek ininya warna. Kita cek baris pertama. Ini berarti 0 ini abaiin, berarti ini sekarang 1 ke 1. 1 ke 1 sama, berarti oke, aman. 1 ke 1 sini sama, berarti aman. 0 ke 0 sama, aman. 1 ke 1 sama, aman. Oke, berarti untuk baris pertama aman, diagonal pertama aman. Next ke diagonal kedua. Cek lagi di sini. Nah, kalau gini ceknya tuh berarti atas dengan ini. Jadi sama-sama baris kedua. Berarti di sini 1 dengan 1 aman. Next ke bawahnya berarti di sini 0, ini berarti ke sampingnya di sini 0 sama aman. Ini 1, sini 1 sama aman, 0 0 sama aman. Oke, next ke baris 3. Ini berarti dari atas sini dengan ke samping sini. Ini 1, ini 1 aman. 0 0 aman. 0 0 sini aman, 1 sini 1 aman. Oke, berarti aman. Lalu baris yang terakhir. Berarti dari sini dengan sini. 1 1 aman, 0 0 aman, 1 1 juga aman, 0 0 aman. Nah, berarti dia karena sama semua, berarti dia bersifat simetri. Berarti dia nggak ngelanggar sifat simetri itu. Nah, berarti selain irefleksif dia juga simetri. Oke, next kita kalau dia simetri berarti dia udah pasti nggak asimetri dan nggak antisimetri. Nggak pasti, nggak pasti sih. Kalau ini kan berarti dia kelihatan kan. Karena kalau dia himpunan kosong dia memenuhi simetri, dia memenuhi asimetri, dia memenuhi antisimetri. Jadi kalau dia simetri dia belum pasti dia nggak asimetri antisimetri, itu belum pasti. Karena himpunan kosong tuh dia memenuhi 3 sifat ini. Oke. Next, transitif. Nah, cara ngecek transitif tuh sebenarnya kalau pakai matriks tuh agak ribet sih. Jadi kalau kalian mungkin kalau ada waktu mau ngecek transitif, kalau aku prefernya itu dibikin ke bentuk tuple dulu. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, itu bikin ke bentuk tuple dulu. Ini kan berarti A, B, lalu A, C, lalu A, E. Nah, lalu pokok nanti jadiin ke bentuk tuple dulu semuanya, lalu baru dicek satu persatu. Tapi sebenarnya kalau dicek pakai matriks juga secara langsung juga bisa, walaupun agak kadang-kadang agak bingungin sih. Oke. Di sini ada ya? Oh ya. Nggak ada ya. Oke, mungkin skip aja dulu sih. Kalau jadi sebenarnya kalau aku sendiri prefer bentuknya ke bentuk tuple dulu baru dicek. Nah, mungkin ini kita bentuk ke bentuk tuple dulu aja. Ini AE, lalu BA, lalu ke BD.
lalu ke CA, lalu ke C, E, D, B, E, A, E, C. Oke. Nah, di sini pertama ada A ke B. Lalu B-nya ada B ke A. Tapi di sini nggak ada A ke A. Nah, berarti dia udah melanggar psikotermodinamik transitif. Berarti ya udah, berarti ini nggak transitif. Matriksnya nggak transitif, relasinya nggak transitif. Tapi misalkan di sini ada A, berarti kalian harus lanjut ngecek sampai ketemu yang tidak memenuhi. Kalau kepenuhi semua berarti dia transitif. Kalau ada yang nggak kepenuhi berarti dia nggak transitif. Nah, di sini karena tadi nggak kepenuhi berarti dia nggak transitif. Berarti dia cuman irrefleksif sama simetri. Oke, next. Nah, di sini juga yang pertanyaan yang sama, dikasih sebuah graf, tentuin sifat-sifat yang memenuhi. Pertama, irrefleksif sama refleksif udah pasti bukan, karena ini nggak refleksif dan dia nggak irrefleksif. Next, simetri. Jadi kita ngecek simetrinya kayak tadi sama, ini 0 ini 1 ya, karena di sini udah pasti beda berarti dia juga nggak simetri. Tapi kita ngecek si asimetri dengan antisimetrinya, berarti asimetri udah pasti bukan karena di sini nggak 0 semua. Sebentar. Oke. Jadi dia nggak asimetri. Kita cek antisimetrinya. Ini 0 nggak masalah. Ini 01 nggak masalah. Lalu sebenarnya kalau pengen cara cepat cek yang ada satunya aja. Jadi yang 0 ini nggak perlu dicek. Jadi misalkan sini 1 berarti cerminannya harus 1, di sini 0 berarti aman. Ini 1 juga berarti cerminannya 0 aman. Yang ini kita skip aja karena 0 tuh nggak masalah. Yang masalah tuh kalau ada 1 ini ada 1 di 0 berarti nggak masalah, berarti dia antisimetri. Oke, berarti dia antisimetri. Next, berarti terakhir transitif. Oke, cara sama yang tadi ya udah bikin ketapel aja dulu. Harusnya nanti bakal diajarin cara pakai matriks ke transitif, ngecek transitif di matriks sih sama dosennya. Tapi ini kita pakai tapel aja dulu biar lebih bisa dibaca. Lalu sini C ke C, D, D, E, akhir E, E. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, udah benar. Oke, di sini pertama ada A ke B, lalu ada B ke B berarti aman. Ada A ke B, ada ini kan A ke B, B-nya ada B ke D, berarti harus ada A ke D. Ini A ke D-nya ada, berarti aman. Next, berarti nggak ada B kemana lagi, berarti oke, kita lanjut ke A D. Ini A ke D, ada D ke D. D ke D berarti ada aman. A ke D ada D ke E, berarti harus ada A ke E. Di sini ada A ke E berarti aman. Lalu nggak ada D kemana-mana lagi, kita lanjut ada A ke E ke E berarti ya udah aman. Next, B ke B skip aja karena ya udah dia tunjuk ke dirinya sendiri. Next ada B ke D, D ke D kita skip. Ada B ke D, ada D ke E, berarti harus ada B ke E. Di sini B ke E nya ada, berarti aman. D nggak kemana-mana lagi, kita lanjut ke BE. B ke E nya ke diri sendiri, berarti aman, kita skip. Lalu C ke C kita skip karena ya dia tunjukin dirinya sendiri, dia nggak kemana, C nya nggak kemana-mana. D ke D juga ya dia ke diri sendiri, skip. D ke E ke E berarti aman. Lalu E ke E juga skip karena dia tunjukin dirinya sendiri. Nah, berarti karena dia nggak menentang, berarti dia sifat transitif. Nah, berarti dia jawabannya adalah dia antisimetri dan dia transitif. Berarti benar dua ini. Yang lainnya dia salah. Oke, mungkin sekian aja video singkat buat asistensi minggu ini.
Semoga bisa dimengerti yang dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke gua atau adus-adus lain. Sekian dari gua, terima kasih yang udah pada nonton. Thank you.